Jadi ini yang terjadi di pertandingan antara Bayangkara lawan Persija yang tadinya gue berpikir kita bisa fenomenal, kita bisa mempersembahkan kemenangan di hari ulang tahun ini. Tapi nyatanya lagi-lagi kita masih belum bisa maksimal, kita masih harus menelan hasil imbang. Cukup kecewa, banyak catatan dan gue juga udah mencatat menit per menit di pertandingan tadi itu kejadian-kejadian menariknya semua udah gue catat dan gue akan sampaikan dan banyak komentar dari kalian juga yang akan gue simpulkan di video kali ini. Oke, gue mau langsung mulai aja. Agak sedikit agak sedikit kecewa sih gue kecewanya bukan dengan Simic yang masuk ya, karena kita nih udah nggak bisa apa-apa lagi dengan Simic yang selalu tampil di setiap pertandingannya. Lagi-lagi gue curiga kalau ada di kontraknya itu kayak ada semacam kalau orang ini harus dimainkan gitu. Kenapa? Karena nggak dibutuhkan pun tetap turun ke lapangan gitu. Contoh di pertandingan ini contoh yang paling nyata adalah ketika kita unggul dan ini juga jadi catatan penting juga ya. Kita malah menurunkan tempo. Oke? Tempo pertandingan malah kita turunkan. Harusnya kita lagi on fire-nya ketika kita bisa comeback dari ketinggalan skor. Kita bisa unggul, harusnya geber terus karena kita lagi menang-menangnya di situ. Tapi ini enggak, temponya malah terus jadi slow, bahkan gue bilang temponya sangat amat melambat. Justru kebanyakan wasting time-nya, buang-buang waktunya. Oke, buang waktunya ini lebih elegan dibanding tim lain. Tim lain itu kan guling-guling, pura-pura cedera, apa segala macam. Tapi Persija nggak begitu. Tapi tetap masih masuk kategorinya buang-buang waktu. Contoh siapa? Kudela sampai kena kartu kuning karena apa? Karena buang-buang waktu. Gue selalu kecewa sama setiap tim yang buang-buang waktu. Bagi gue, kalau lo mentalnya baja, kalau lo mentalnya juara, lo mentalnya menang, lo gak perlu buang-buang waktu. Sikat aja terus. Lo bisa ngebalikin dari 0-1 jadi 2-1. Ya sikat aja terus. Kenapa lo mesti terus seakan-akan lo setelah unggul jadi takut dan lo membuang-buang waktu dengan tempo yang dipelankan. Dengan tempo yang dipelankan itu, otomatis kesiapan tim lawan itu akan lebih siap ketika dia megang bola. Kita pelan. Pemain kita jadi terlihat agak slow. Bola kerebut sama dia, mampus kita keserang langsung. Itu bahaya banget. Kalau mau press kalian aja. Itu kalau menurut pendapat gue. Nah, gue mau mulai dari awal menit awal dan Marco Simic juga banyak pertanyaan kenapa dia diturunkan di menit akhir, ya udah gue jelaskan berkali-kali. Dan orang bilang gini, ya harusnya dengan kondisi kita yang lagi kecapean kayak gitu, ya kalau mau masukin pemain, ya masukin back aja. Jangan tiba-tiba masukin Simic. Cuman mungkin nggak ada daya dan upaya untuk Thomas Tuchel yang harus memasukkan Simic lapangan. Nggak tahu, mungkin kayak gitu. Dan yang jadi perhatian gue juga kenapa Rico Simanjuntak nggak main lagi gitu. Ada apa dengan Rico Simanjuntak gitu? Mungkin cedera, mungkin enggak, gue nggak tahu. Tapi kayaknya dia udah pemanasan kemarin di latihan juga dia mainnya udah fit, udah gabung sama tim. Tapi tetap nggak dimain-mainin gitu. Ada apa dengan Rico Simanjuntak itu jadi pertanyaan besar buat gue. Oke, gue mau mulai pelan-pelan. Kejadiannya kita mencoba mengingat lagi apa yang terjadi di pertandingan tadi. Mungkin ini bisa jadi pelajaran buat buat manajemen lah, atau buat pemain, atau buat kita juga lah. Ini pengetahuan aja, kita sama-sama mengulas gitu. Oke. Awalnya Persija main bawa posisi di catatan gue. Main bawa posisi sambil cari-cari ruang karena mengandalkan tektokan antara Rio dan si Gustavo Almeida ini. Gayos satu langkah di belakang mereka. Ini berjalan banget, main ball posisinya tinggi banget. Akurasi passingnya juga oke-oke aja. Akhirnya apa? Akhirnya dapatlah peluang dari si Gayos ini yang berduaan sama si Gustavo ini. Dan itu hampir gol. Itu di awal-awal pertandingan. Tapi gue ngelihat Gustavo ini kenapa kayaknya orang ini cocoknya tuh main cepat gitu. Main counter yang kayak Aji terakhir-terakhir tuh. Kayaknya dia kalau misalkan dia main counter, itu orang kayak seruduk banget gitu dibanding kalau dia harus mencari posisi. Kayaknya bukan Brazil banget gitu. Kayaknya kalau Brazil kan terobosan yang hajar kayak David da Silva sama Ciro, gaya-gaya mainnya kayak model-model begitu deh. Tapi oke juga, bagus. Cuman sayang dia cedera aja, ketarik pahanya, hamstring mungkin. Sayang aja di debutnya dia mesti keluar gitu. Padahal ini harapan kita ketika kita datang pemain baru, ini kan menjadi refresh untuk kita gitu. Tapi sayang dia harus ditarik keluar dan diganti. Ya tapi nggak apa-apa juga. Ternyata penggantinya juga oke juga. Nanti gue akan sampai ke dia. Oke, yang berikutnya Gustavo kelebihannya juga dia beberapa kali jemput bola sampai ke tengah juga. Nggak males ini striker.
Mungkin karena tadi cedera itu mungkin terbatas pergerakannya, tapi ini orang tipikalnya jemput ke tengah dan dia giring ke, kan gue bilang di konten sebelumnya, gue bilang ini Gustavo Lopez ini, Gustavo Almeida ini dia hampir jarang dapat bola mateng dari temennya. Dia tuh dapat bola dari belakang, dari luar kotak penalti, dan dia giring masuk sendiri ke dalam gawang. Itu kelebihan dia. Sayang aja, kita ulangi, sayang aja, sayang, seribu sayang kalau dia harus menepi karena cedera. Oke? Terus mulai menit 17, Bayangkara punya beberapa peluang, kita mulai konsentrasinya lepas juga di situ. Sampai-sampai Thomas Doll juga ngambek dan dia duduk yang gantiin Roku. Pascual maksud gue yang ngegantiin di pinggir lapangan, mungkin saking kecewanya dia. Dan akhirnya menit ke-23, lagi-lagi dari menit 15-an sampai menit ke-30-an, mungkin sampai akhir babak pertama kita hancur lebur juga kayaknya. Oke, menit ke-23 Bayangkara gol dari Mayer, assist dari Brando. Ini Brando juga gue nggak tahu kenapa dia diganti di babak kedua, di babak satu mau diganti tapi dia tolak, lucu juga itu kejadian. Tapi ini orang duaan bahaya nih, makanya Bayangkara juga salah juga ngeganti si Brando. Padahal keren gila itu orang mainnya. Oke, kita ke golan, goyang pemain kita langsung ancur-ancuran dan lolosnya dari sisi si Rio Fahmi. Oke, Rio Fahmi main nggak di posisinya. Emang iya, bener nggak main di posisinya dan kacau banget permainannya dia di sisi kiri. Dipindahin ke kanan agak lumayan bagus, dia di situ memang posisinya dia. Cuman gue posting permasalahannya bukan permasalahan di posisi dia, di kontrolnya dia atau di lepas bolanya atau di pergerakannya dia. Karena gol si Mayer juga adanya di posisi dia sama si Ferrari kalau nggak salah. Yang gue permasalahkan dari dia waktu itu pas dia ngambil keputusan long shoot dari luar kotak penalti. Sejak kapan? Bola dari luar kotak penalti pemain Indonesia nendang tuh ke gawang, agak langka. Terakhir gue ngeliat Tony Sucipto di GBK zaman dulu, itu keren, itu pun kena tiang nggak gol. Jarang banget bisa nendang dari jauh dari luar kotak penalti gitu. Dan kenapa masih dicoba terus. Itu akhirnya gue posting di Instagram, gue bilang tolong kalau bolanya udah mendarat kabarin gue. Sarkas aja. Orang salah ngerti, bang wajar bang, ini orang bukan di posisinya, wajar ini, wajar itu. Gue paling empet ya sama kalimat-kalimat wajar. Lo kalau udah profesional nggak ada kewajaran lagi. Lo udah jadi pemain profesional selesai, nggak ada wajar. Lo harus bisa apapun yang ditempatkan sama pelatih. Jadi nggak ada wajar bang dia begini, wajar bang begitu. Ini kita selalu diwajar-wajarin. Pemain Indonesia, timnas Indonesia pun semuanya diwajar-wajarin. Wajar bang, wajar bang. Gak ada. Gue nonton Milan ketika tim gue kalah, itu ada 100.000 komen dan semua isinya kritikan. Nggak ada yang ngomong wajar. Jadi kita terlalu jadi berdebat antar sesama supporter yang berbeda pendapat. Ada yang selalu memanjakan, ada yang selalu mengkritik keras. Tujuannya dua-duanya bagus, tujuannya dua-duanya positif, tapi dengan cara yang berbeda. Sah-sah aja, jangan dilarang. Jangan berantem urusan itu, karena dua-duanya punya hak yang sama. Oke? Lanjut ke yang berikutnya. Ada peluang lagi dari Bayangkara yang akhirnya Osvaldo Hai cetak gol di situ, tapi offside. Emang dasarnya wasit kita aja yang waduh, ini agak-agak sedikit miring mungkin kepalanya. Itu onside, itu gol, itu murni gol Bayangkara. Nggak apa-apa. Kita harus katakan yang benar walaupun itu pahit. Ini emang murni gol dan itu nggak offside. Kalau gua ngelihat di replaynya ya. Dan Osvaldo Hai juga terlihat bengong, nggak ngerti juga dia akhirnya dibalik lagi ke belakang. Padahal itu gol. Kita kalah 2-0 sebenarnya saat itu. Tapi ya kadang wasit yang ilmunya terbatas ya kadang menguntungkan juga buat kita. Itulah sepak bola. Oke? Rio Fahmi mulai ditukar posisinya jadi ke kanan sama Oliver Bias, agak oke, permainan agak mantap juga di situ. Dan akhirnya Gustavo harus menepi diganti sama Aji Kusuma. Gue mau masuk ke Aji Kusuma sekarang. Langsung ada peluang dari Aji Kusuma melalui serangan dahsyatnya, lari kencengnya dia, emang itu mengandalkan larinya banget. Dan dia passing layoff depan kiper. Sayang Hanif Syahbandi gagal memanfaatkan peluang itu. Tapi udah bagus. Itu Aji Kusuma, gue kaget ngeliat dia di situ. Oke? Sampai menit ke-40-an, anyep-anyep aja. Suasana pertandingan anyep aja, agak-agak sedikit ngantuk. Bahkan gue tinggal ke kamar mandi, gue tinggal ke dapur, segala macem. Anyep, nggak enak dilihat. Lanjut ke babak kedua. Rio Fahmi langsung diganti sama Donitri Pamungkas. Akhirnya Bias balik lagi kanan, Donitri nempatin posisinya awal si Rio Fahmi di bek kiri. Agak berjalan bagus banget. Dan gue salutnya sama Dol di pertandingan tadi, di awal-awal itu dia agak cepat ngambil keputusan ya. Kalau misalkan dilihat begini langsung dipindahin, langsung begini, langsung ganti pemain, langsung gini. Biasanya nggak, didiemin dulu sampai menit 60, 70. Biasanya kayak gitu. Tapi kali ini oke dia. Dia langsung di Donitri dimasukin, dipindahin ke kiri, Bias balikin kanan lagi. Dan Bias bagus banget lagi Bias. Ini bahaya buat Rio Fahmi. Semenjak dia cedera, performanya dia turun, datang Bias masuk. Bias mainnya bagus banget. Dan dia harus rela duduk di bangku cadangan. Untuk kedepannya, apalagi ada Firza Andika nanti. Bahaya banget peranannya si Rio Fahmi. Oke. Akhirnya menit 50-an, Hanif Syahbandi
Gila, luar biasa kontrol bolanya. Gue ngelihat kayak bukan Rizky Ridho. Gayos kontrol bolanya lepas. Gue ngelihat ada beberapa pemain juga kontrol bolanya lepas. Tapi di golnya Aji Kusuma ini, kontrol dari Hanif Syahbandi, ya salam. Keren banget. Tek, dikit dihajar sama dia ke gawang dan disambut bola liarnya sama Aji Kusuma. Sebenarnya Aji Kusuma ya oke-oke aja. Nasib dia aja ada di situ jadi cetak gol. Yang bagusnya sebenarnya bukan dia. Yang bagusnya umpan yang pertama sama gue nggak berpikir sama shootnya si Hanif ya. Gue yang gue perhatikan adalah kontrol bolanya. Kontrol bolanya keren banget kontrol bolanya dari Hanif Syahbandi. Gitu, oke? Lanjut ke yang berikutnya. Menit 63 Rio Matsumura asis dari Gayos. Gayos juga kelihatan capek banget sampai minta diganti, kayak ngomong begini kayak mau muntah dia. Akhirnya dia diganti, tapi sebelumnya dia ngasih asis ke Rio Matsumura dan golnya di flex, setengah keberuntungan golnya. Dan itu juga gue ngelihat golnya pelan banget, tapi berhubung mantul, di flag, berubah arah, akhirnya gol masuk ke dalam gawang. Nah, Persija semenjak itu langsung menguasai lagi jalannya pertandingan. Oke? Keren. Tapi 5 menit setelah itu langsung, itu dia yang tadi gue bilang di awal, temponya langsung di dropin gitu. Gue nggak tahu kenapa tuh. Temponya langsung di dropin sama Persija. Dan dropping tempo itu berbahaya banget. Semua dimanapun, hampir rata-rata, mungkin kalau bisa dibilang persentasenya di atas 50%. Tim yang udah menang langsung nurunin tempo itu biasanya kena comeback. Di dunia, di mana-mana. Kalau gue memperhatikan kebanyakan yang seperti itu. Makanya begitu dia main pelan tempo, aduh gue bilang, ini bahaya nih, ini bahaya banget nih. Ternyata bener aja kita eranya kegolan. Hanan sama Abi masuk, Gayos diganti, Rico gue pikir bakal masuk, ternyata Rico nggak dimasukin. Nah, Abimanyu ini oke banget di tengah, kayaknya lebih tenang lagi dia. Dia lebih agak tenang, cuman sayang temponya pelan aja. Kalau temponya menyerang, ini Abi dia sama Hanan ini gila banget. Hanan gila mainnya Hanan. Cuman sayang kayaknya instruksinya kita mesti agak bertahan. Jadi kurang kelihatan performanya. Tapi dari passing-passingnya, dari ketenangan di tengahnya, dari ngalirin bolanya, dari penyeimbang di tengahnya, Abimanyu top banget di pertandingan tadi. Walaupun dia cuma main sebentar, tapi kelihatan agak tenang ketika dia megang dibanding ada Rizky Fandi. Untuk ketenangan di lini tengah ya, bukan untuk duel. Kalau duel, Rizky Fandi lebih unggul dibanding Abi. Tapi kalau untuk menenangkan ritme, Abimanyu lebih unggul dibanding Rizky Fandi. Jadi kita mesti objektif menilai sesuai porsinya masing-masing. Ini pandangan gue aja menurut gue. Mungkin lo sepakat sama gue, oke. Mungkin lo nggak sepakat sama gue, lo komen di bawah. Kali ilmu lo yang lo komen di bawah itu bisa bermanfaat buat gue juga, yang nanti gue akan sampaikan juga gitu. Jadi komentar aja. Lanjut. Menit 80 Persija yang tadi main aman-aman aja, buang-buang waktu, bikin enak gue. Dan menit 90 Simic masuk. Nggak lama setelah itu, hitungan detik, hitungan menit, 1-2 menit mungkin, kita kejebolan. Ini si beliau. Dia masuk ke golan. Bayangin, bukannya ngegolin, malah ke golan. Paling gue pusing 7 kali. Kenapa ini orang nasibnya sial banget deh? Apa yang salah sama ini orang? Gak ngerti gue. Tapi ya begitulah kondisinya. Lagi-lagi gue ulangin. Kenapa hampir setiap, bukan hampir, di setiap pertandingan Persija pasti Marco Simic main. Gue bingung. Apa dia ada perjanjian dia mesti main sekian menit selama semusim? Atau ada perjanjian kalau dia di setiap pertandingan? Gue selalu mengulang-ulang ini karena gue belum menemukan jawabannya. Dan gak perlu juga kita menemukan jawabannya. Cuman agak aneh aja kita bener-bener disandra sama dia. Yang gue juga pas dia masuk nih kan kita lagi unggul. Wih lah gue bilang dia masuk nih, dapat bonus menang dong. Orang kan kalau main dapat bonus menang. Jadi dia main cuma 4 menit tapi bonusnya sama yang berjuang 90 menit. Gue udah apa Simic, gue udah astagfirullahaladzim. Udah puyeng gue mikirin dia. Oke? Jadi itu catatan-catatan menariknya. Nanti ulasan berita-beritanya, Dol ngomong apa aja, terus statistiknya juga. Dan ada berita apa aja ntar gue sampaikan setelah video ini. Kali ini gue abis nonton, gue langsung masuk ke ruangan gue, langsung gue bikin videonya, langsung gue upload hari ini juga. Oke? Cukup sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.